Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi di podcast RRI Bandar Lampung. Kali ini kita bakal ngomongin soal hal-hal yang diperluin, meskipun diperluin, tetapi juga terkadang bikin mikir-mikir lagi nih. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat di masa-masa sulit sekarang ini, biasanya ada beberapa hal ini yang menjadi kebutuhan pokok itu yang lebih diutamakan. Nah, ini kita bakal ngobrol dengan dua narasumber. Ini ada yang ganteng, Muhammad Zaini. Muhammad Zaini ini account representatif khusus BPJS Ketenagakerjaan. Benar. Ya, oke, gue panggil Zain aja ya, nggak usah bapak ya. Kan kita masih seumuran ya. Semua seumuran. Masih lebih muda kayaknya Pak Miko. Oke, terus juga ada Titin Septiani, Premier Bank Insurance Consultant. Apa kabar, Titin? Halo Mas Viko, kabar baik. Baik, oke nih. Kita bakal ngomongin soal asuransi versus kebutuhan pokok. Ini bisa dibilang sih pilihan sulit di masa yang sulit. Asuransi atau juga kebutuhan pokok. Dua-duanya penting, tetapi dua-duanya terkadang menjadi pilihan yang sulit. Nah, ini mungkin kita ke Bu Titin dulu ya. Boleh. Oh, panggil ibu. Tadi Bu panggil Titin. Tadi panggil Titin aja. Titin aja ya. Titin aja. Kita nggak seumuran tapi kita ini masih darah muda ya. Oke. Mengalir ya. Mengalir. Nah, ini kita mau tahu nih. Kita kan tahu kebutuhan harga pokok ini naik terus. Betul. Tapi premi asuransi juga harus dibayar. Ini kan Betul. sebagai proteksi. Ini kalau misalnya Titin sendiri ngelihat fenomena ini kayak mana nih? Sebenarnya kalau untuk yang premi asuransi sendiri ya itu antara kalau kita ngomongin masalah kebutuhan pokok yaitu antara butuh dan tidak butuh sebenarnya kalau kita melihatnya dari sisi yang belum dibutuhkan. Tapi sama sih asuransi itu seperti payung. Jadi memang kita harus bawa pada saat kita butuh artinya kita sudah ada gitu. Jadi memang ada second priority yang harus diprioritaskan juga. Oke, tapi kan biasanya orang nih lebih milih mending gue beli makan dulu asuransi nanti. Iya gitu benar loh. banget sih. Cuma sekarang asuransi lebih fleksibel sih untuk pembayarannya sendiri kita lebih fleksibel. Artinya pembayaran itu tidak harus dibayarkan sekaligus. Tapi bahkan kita ada masa yang namanya grace period tadi. Jadi even misalnya tertunggak pun kita masih ada untuk masa leluasa untuk dilakukan pembayaran kita masih bisa nunggu. Dan untuk premi pembayaran kita sesuaikan juga dengan kebutuhan si masyarakatnya ini. Jadi dari spek pasarnya pun kita ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal gitu. Tapi menurut saya kalau untuk insurance itu tetap penting. Oke. Tapi kalau misalnya kan insurans tetap penting nih. Ini kan harga sekarang lagi mahal, makin naik malah ya. Terus juga untuk asuransi. Ini kalau misalnya dari Titin sendiri ini ada fleksibilitas tadi udah ya. Iya. Fleksibilitas sudah. Nah, tapi kalau misalnya mereka ini kan nunggak ya tadi seperti dibilang bahwa mereka kayaknya lebih milih untuk gue lebih milih untuk kebutuhan pokok dulu lah daripada asuransi gitu nanti gitu ya. Nah, bagaimana untuk ngadepin orang yang nunggak? Kan dia juga marah-marah nih pasti biasanya kalau ditagih kan. Iya banget ya. Iya, jadi curhat ya iya banget gitu. Tapi gini sih sebenarnya kalau untuk masalah insurance itu tadi ya satu priority untuk kita edukasi juga ke nasabah bahwa yang kita beli adalah resiko. Itu resiko ini akan terjadi jangan sampai ketika kita memprioritaskan juga untuk yang bahan pangan ataupun yang prioritinya ya. Kita terus menomorduakan yang dia juga prioritas gitu loh. Kalau pada saat terjadi resiko itu malah justru nggak bisa makan sama sekali, itu yang ditakutkan gitu. That's why di sini kita kasihnya yaitu tadi kita kasih untuk kayak pembayaran kita kasih fleksibel, bahkan premi kita kasih fleksibel. Itu untuk apa? Untuk memudahkan masyarakat kita juga untuk melakukan pembayaran insuransinya. Itu bahkan untuk masa tunggu pun kita juga ada nungguin juga. Even misalnya pas jatuh tempo belum bisa melakukan pembayaran kita bisa masih menunggu sampai 45 hari. 45 hari. Terus kalau udah 45 hari itu gimana? Dalam 45 hari biasanya polis itu tidak aktif. Tapi jangan khawatir, Miko. Jadi even misalnya tidak aktif pun masih bisa diaktifkan lagi pada saat ada rezeki. Oh gitu. Gitu, Jadi iya. memang nanti tetap dikasih maksudnya punishment gitu? Enggak? Punishment itu tergantung sih. Kalau untuk punishmentnya tergantung. Ada bunga berjalan atau tidak tergantung produk yang diambil. Gitu. Tapi ya itu tadi ada masalah luasannya sih, artinya di premi asuransinya sendiri juga sebenarnya lebih fleksibel lagi sih gitu, maksudnya nggak harus banget nih bayar detik ini juga enggak gitu, tapi ada masa-masa tunggunya. Dan bahkan kalau misalnya terjadi resiko nasabah belum melakukan pembayaran pun kita masih bisa ajukan untuk dibayarkan untuk garansi letternya gitu, jadi untuk tetap digaransi even dia belum melakukan pembayaran, tapi dengan masa tunggu di bawah 45 hari. Oke. Nah ini sebenarnya
penting nggak sih asuransi itu bagi kita ya, mungkin orang-orang yang ekonominya tinggi kan kayaknya mungkin penting bagi mereka. Tapi Bahkan lebih dari satu. iya, bakal lebih dari satu ya dari mereka ya. Enak bener begitu masuk rumah sakit langsung Tinggal pilih mau tinggal yang pilih mana. kamar yang mana gitu ya. Bener Nah, banget tapi ya. orang-orang yang termasuk kalangan mendang-mending kayak gue sendiri ini mendang-mending nih ya. Mending mendung lah kan. Itu penting nggak sih? Karena sudah ada BPJS kesehatan itu ya. Dan itu ya untuk proteksinya, terus juga biasanya kan klaimnya itu lebih sulit nih, repot ngurusin ini itu. Ya penting nggak sih gitu bagi untuk kita sendiri kalau dilihat dari kacamata kalangan menengah. Kalau aku melihat dari kacamata bukan sebagai orang insurance ya, bagi kalangan masyarakat umum pada umumnya, aku ngerasanya itu sebenarnya pertama kita pasti akan mikir nggak penting. Pertama, itu pada saat kita masih sehat. Tapi pada saat terjadi resiko seperti aku nih, aku sudah pernah ngerasain claim insurance. Itu baru ngerasa, oh iya juga ya, ternyata penting banget asuransi. Karena yang namanya kita sakit, mohon maaf ya, atau terjadi resiko tutup usia itu nggak ngelihat kita pada saat ada uang atau enggak. Itu pada saat pentingnya adalah pada saat terjadi resiko. Kadang di tempat kita ini masih belum teredukasi nih untuk hal-hal seperti ini gitu. Sebenarnya insurance itu nggak selalu melulu untuk kesehatan, Miko. Jadi kita insurance itu banyak banget gitu perintilannya. Ada untuk yang kesehatan, ada untuk pendidikan, ada untuk jiwa. Kita sekarang ngomongin kesehatannya bisa tercover nih dari BPJS. Lalu bagaimana dengan jiwa? Terus kelangsungan kehidupan orang pada saat terjadi resiko tutup usia kepada si kepala keluarga. Itu apalagi ketemu misalnya istri sebagai bukan pencari nafkah, sebagai keluarga itu sebenarnya penting banget. Pentingnya adalah seorang istri memberikan asuransi kepada suaminya. Kalau terjadi resiko dengan si suaminya, artinya si yang ditinggalin ini gitu meskipun dia berduka ada backup untuk melanjutkan kehidupan di selanjutnya. Jadi menurutku tetap penting. Itu penting ya seperti itu Penting. ya. Cuma memang harus nyisihin juga ya, agak lebih itu. Lebih penting lagi sebenarnya asuransi ini kalau untuk jiwa ya itu bukan untuk si insurance-nya, tapi adalah si ahli warisnya. Untuk Gitu. ahli waris sebenarnya. Betul, begitu ya. jadi untuk ahli warisnya. Kalau misalnya kita ngomongin masalah kesehatan, kalau kesehatan kan untuk BPJS di cover nih, tapi ada yang nasabah lebih prefernya memilihnya mungkin tidak di Indonesia. Gitu, bahkan misalnya seperti di Malaysia gitu kan, itu bisa mengcover dari insurance kita. Gitu. Oke. Nah, ini kalau ke Zen nih, kalau misalnya dari BPJS Ketenagakerjaan ini kan milik pemerintah ya. Benar. Jadi gimana nih? Kalau pekerjaan dipaksakan ya harus ikut ya? Kalau pekerja sih kita kan memang karena kita punya plat merah gitu kan pemerintah, jadi memang berdasarkan undang-undang itu memang diwajibkan gitu kan untuk seluruh badan usaha dan juga pekerja. Tapi kalau misalnya perusahaan biasanya mayoritas memang sudah patuh. Yang memang kita lagi fokuskan ini adalah itu untuk yang UMKM, pelaku-pelaku UMKM. Kemudian yang kita terus edukasi itu adalah malah pekerja mandiri atau pekerja informal. Karena memang kalau misalkan dia tadi bekerja di perusahaan, otomatis perusahaan yang akan mengcover ya, membayarkan istilahnya bisa potong gaji ataupun sharing cost gitu kan. Tapi yang kita lebih edukasi ini sebagai lembaga pemerintah, khususnya di BPJS Ketenagakerjaan, bagaimana caranya bisa mensejahterakan seluruh pekerja, baik itu formal dan juga informal. Nah, fokus kita adalah banyak banget jutaan pekerja informal ini yang belum sadar, tadi benar kata Mbak Titin gitu kan, akan pentingnya insurance atau jaminan sosial itu tadi. Nah, karena kita sifatnya jaminan sosial ini, Miko, jadi kita memang fokusnya ini lebih ke nggak profit malah. Jadi lebih ke bagaimana caranya kita bisa mensejahterakan, mengcover seluruh pekerja yang ada di Indonesia, terutama yang informal, kayak mungkin pekerja tukang beca, nelayan, petani. Nah, itu tuh fokus kita tuh bagaimana caranya mengedukasi mereka, karena memang benar kata Mbak Titin tadi, itu mungkin kesadaran itu banyak kan orang di kalangan menengah ke atas. Iya, betul. Ya, kalangan menengah ke bawah tadi kata Mas Miko katanya fokus untuk kebutuhan perut gitu ya misalkan. Nah, tapi jangan dikesampingkan juga gitu, karena ketika tulang punggung sudah tidak ada, bagaimana tadi kata Mbak Titi nasib-nasib keluarga yang ditinggalkan. Nah, itulah pentingnya kita sadar tidak hanya mementingkan untuk kita saja atau isi perut saja, tapi juga bagaimana ketika takdir sudah mengatakan kita nggak ada, itu yang orang-orang kesayangan yang kita tinggalkan itu nanti nasibnya juga Tetap bisa meneruskan hidup ya. benar dengan adanya jaminan sosial itu tadi. Nah, terus sering ketemu juga dengan orang-orang yang nunggak gitu. Kalau itu jelas ya. Jelas. Apalagi misalkan perusahaan misalkan dia menunggak
itu pasti ada sebab. Mungkin karena faktor perusahaannya tidak beroperasi lagi, pilot, nah itu tinggal di proses penutupan BPJS Ketenagakerjaannya. Tapi kalau misalkan yang untuk pekerja informal atau pekerja yang mandiri, tukang beca, nelayan dan sebagainya, itu kalaupun memang mereka tidak mampu untuk membayarkan di bulan itu juga sama kita. Tadi yang dijelaskan Mbak Titin, kita jadi ada grace period. Masa grace period di mana kurang lebih kalau kita itu adalah 2-3 bulan. Ketika terjadi resiko, maka tinggal dibayarkan saja. Itu semua nanti bisa tercover. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 bulan, maka itu perlindungannya tidak diperoleh dan juga tidak ada denda. Oke. Untuk yang mandiri ya. Untuk yang mandiri ketika tidak membayarkan itu tidak ada denda. Nanti ketika mau ada rezeki lagi, mau mengikuti lagi jaminan sosial ketenagakerjaan, silakan dibayarkan lagi. Karena kan cuma 16.800 gitu per bulan. Jadi itu bahkan harga rokok aja lebih mahal rokok gitu loh. Kalau memang lebih mementingkan rokok dan lain sebagainya gitu kan. Rokok sehari bisa 2 bungkusan. Tapi ini hanya 16.800, itu bisa mengcover sebulan, pembayarannya pun ini bisa memudahkan semua pekerja. Bisa langsung dibayarkan setahun kalau punya rezeki, bisa langsung dibayarkan 6 bulan gitu kan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk yang namanya mentingin ini dulu karena jangka iurannya juga murah, proses perlindungannya juga ini lumayan sangat membantu gitu untuk jaminan sosial bagi seluruh pekerja informal. Oke, nah itu kan nggak semua orang ya, tadi dibilang kalangan atas yang bisa mengerti ya. Nah tadi ada disebutkan beberapa profesi seperti yang mungkin pekerja kasar seperti itu mereka mau menerima nggak sih? Alah gue dipotong seperti ini, buat apa gini-gini? Sebenarnya kita nggak motong ya kalau untuk yang pekerja mandiri, tapi memang kesadaran mereka sendiri untuk membayarkan, bisa di minimarket, bisa di pos, bisa di mana aja. Jadi kalau misalkan kita yang gue alamin ya Miko ya, ketika gue sosialisasi keliling ke seluruh penjuru profesi gitu kan, itu ketika mereka tidak paham, mereka langsung pertama kali kita sosialisasi itu langsung emosi. Saya ini klaimnya ini segala macam. Tapi ketika sudah dijelaskan, kita edukasi, kita ini emang iya benar. Dan ternyata ada di situ beberapa orang yang memang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, mereka menceritakan dan hasilnya memang benar adanya gitu kan, dan mereka sudah mulai teredukasi karena biasanya kalau orang Indonesia itu harus ngeliat contoh dulu. Betul. Iya kan? Iya, harus ngeliat contoh dulu. Harus benar. Jadi harus terjadi dulu gitu kan. Gitu Baru tahu itu, ini manfaatnya gitu. Iya, ternyata penting gitu. Di kita itu kan Miko 16.800 kalau misalkan dikali 100 tahun pun itu cuman kurang lebih 20 juta. Manusia siapa sih yang sekarang dikit kan yang hidupnya hingga 100 tahun. Tapi manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan ketika mereka mengalami meninggal dunia itu adalah santunannya 42 juta. 100 tahun itu cuma 20 juta. Kalau dipikir secara matematika rugi nggak? Pasti rugi kan? Rugi. Iya kan? Tapi itulah bentuk pemerintah hadir untuk mensejahterakan seluruh pekerjanya. Selain tadi santunan meninggal dunia yang 42 juta itu, keluarganya pun, anak-anaknya pun kalau masih sekolah itu dapat beasiswa sampai kuliah. Maksimal 2 orang anak. Jadi dengan 16.800 itu Miko, itulah pentingnya mereka dapat santunan dan juga dapat beasiswanya juga. Kecelakaan kerja dia resikonya tertanggung gitu kan. Meninggal dunia juga bisa tercover atau diberikan santunan untuk ahli waris dan juga beasiswa itu tadi. Kalau masalah tunggakan tadi yang Miko bilang, kalau dia pekerja informal, kalau memang belum sempat atau belum ada uang untuk membayarkan ya, mereka bisa stop dulu, nanti ketika ada duitnya bisa dilanjutkan tanpa harus membayar denda. Karena di BPJS Ketenagakerjaan yang mandiri itu dia tidak ada dendanya. Oke. Kayak gitu. Ya udah kalau gitu kita akan rehat sejenak dan nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita di pagi hari ini yang masih ngomongin soal antara asuransi dan juga kebutuhan pokok. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.
RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Oke, balik lagi di podcast kita, masih ngobrolin soal antara pilihan yang sulit, asuransi versus kebutuhan pokok. Ini pilihan sulit di masa yang sulit. Meskipun kata mereka berdua ini, asuransi juga penting. Penting ya, penting banget. Penting ya. Nah, ini ya kalau bisa jangan dilihat dari kalian sebagai orang yang bekerja di asuransi ya. Kalau misalnya dari Titin, pilih mana kebutuhan pokok apa bayar asuransi gitu? Aku lebih memilih dua-duanya, tapi asuransinya mungkin disesuaikan dengan budget yang aku punya. Gitu, biar apa supaya tetap terbayar meskipun nanti misalnya terjadi cash flow yang memang tidak diinginkan, tetap masih bisa bayar nih gitu. Aku tetap, karena apa? Karena aku sendiri udah ngerasain enaknya pakai asuransi. Oke. Nah, ini kalau misalnya asuransi itu memang ada tingkatannya kan ya? Betul. Ada kastanya ya. Yang paling mahal berarti Oh nanti. iya, itu tadi makanya disesuaikan dengan budget kita gitu loh. Even misalnya, oh aku bisanya sebulan ini menyisihkan misalnya 600.000 misalnya, atau misalnya 500.000. Ya udah kita akan carikan produk yang sesuai dengan itu, karena range asuransi sendiri bisa diperkecil dan bisa diperbesar tergantung dari budgetnya sendiri. Oke, itu kan banyak orang yang ngeluh. Udah bayar, terus juga klaimnya susah. Ini sebenarnya kayak gitu nggak sih? Banyak banget isu itu sebenarnya ya. Pertama klaimnya susah, terus habis itu yang balik lagi ke trust issue ya. Trust issue-nya balik lagi tidak hanya klaimnya susah, tapi juga kok saldonya ketika saya mau ambil kok nggak full dapatnya gitu. Karena itu tadi tidak teredukasi dengan baik. Bahkan untuk asuransi sekarang sudah mulai mengikuti kemajuan zaman sih, Niko. Maksudnya kita sendiri sudah bisa ngeklaim sendiri, nggak perlu ada petugas lagi. Itu. Jadi itu akan menggampangkan si nasabah dengan cara pakai, kita sudah ada link, terus habis itu tinggal masuk, kita sudah ada chatbotnya, bahkan sekarang sudah tinggal lewat internet aja kita sudah bisa mengupload sendiri dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Jadi sekarang udah nggak ada kata susah lagi. Oke. Nah, terus juga kan kalau misalnya asuransi sendiri ini biasanya orang-orang juga lebih milih kayak mendingan saya pakai asuransi ini loh daripada ini. Sering muncul seperti itu nggak? Pembanding-banding gitu. Iya, namanya asuransi itu produknya banyak banget. Terus habis itu benderanya juga banyak banget, ya kan. Jadi otomatis kaum mendang-mending mendung kayak kami ya kan pasti akan memilih mana yang lebih murah tapi dengan fasilitas yang sama pasti. Tapi balik lagi ya, sesuatu produk itu pasti sudah di packaging sesuai dengan si budgetnya sendiri gitu. Jadi sebenarnya mau di-compare kemanapun standarnya sama, standarnya akan sama gitu. Karena ya cuma beda di packagingnya aja. Terus kan ada asuransi yang juga biasanya tetap bayar ya. Bayar tapi nanti dia nguap gitu. Hilang gitu. Kan ada yang seperti itu kan ya? Ya, betul. Itu namanya asuransi tradisional. Tradisional. Ya, jadi asuransi itu dibagi dua. Jadi ada yang dari unit link dan juga ada dari tradisional. Gitu. Nah, kalau yang dia bukan menguap sih, sama kayak hangus ya. Jadi kalau misalnya pembayaran hanya 1 tahun hangus, 1 tahun kedua hangus, sama seperti kayak kita insurance mobil, ya kan? Iya. Niko juga ada dong asuransi mobil. Nah, asuransi mobil pun sama. Even terjadi resiko, tidak terjadi resiko pun ya uang itu nggak bisa diklaim. Iya. Ya, itu adalah asuransi tradisional. Oh, tradisional itu. Tradisional kalau yang itu. Jadi tetap masih ada tapi kayak gitu ya. Masih ada. Bahkan nasabah itu mayoritas lebih suka yang tradisional daripada yang unit link. Oh, bukannya rugi ya? Kalau sendiri jatuhnya rugi gitu. Sudah Tapi itu tadi balik lagi, kita akan menganggap itu rugi ketika kita tidak terjadi resiko. Iya. Ya dong. Ya, Sama deh kita ilustrasinya kayak kita ilustrasi kita asuransi mobil deh, ya kan? Kamu akan menganggap itu rugi pada saat apa? Pada saat mobil lu baik-baik aja. Nggak terjadi apapun, rugi dong gue bayar setahun nguap gitu aja, oke. Tapi ketika terjadi resiko itu nabrak sampai penyok, sampai lu kalau bayar berapa nih? Lu kalau bayar udah berapa puluh juta lu bayar, tapi lu bayar asuransinya berapa? Worth it dong buat gue. Nah itu sih sebenarnya lebih ke situ. Gitu. Jadi antara rugi dan tidak rugi adalah tergantung dari masa resikonya itu datang atau tidak datang. Oke. Gitu. Tapi ketika datang setidaknya kamu udah punya payung perlindungan nih, jadi udah nggak perlu pening lagi. Ketika lu misalnya bawa mobil nih, mobil lu penyok, kan mobil itu mau penyok nggak nunggu lu ada duit dulu baru mobilnya penyok, ya nggak sih? Namanya risiko itu datang pada saat kita nggak tahu kita ada uang atau nggak ada uang. Itulah peran si asuransi ada di dalam kehidupan. Gitu Mas Niko. Oke, itu tadi perlu contohin itu. Butuh contoh, butuh contoh. ilustrasi, kan? Mobilnya tabrakin dulu aja kali. Coba dulu ya, supaya ada asuransinya gitu. Nah, terus kalau dari Jen sendiri, ini kan kalau misalnya dari
plat merah ini juga nggak nguap kan ya? Sistemnya nggak nguap juga. Kalau di kita sistemnya sebenarnya bukan sebutannya menguap ya, tapi kita sistemnya gotong royong. Jadi karena ketika kita memberikan pelayanan baik itu kesehatan maupun ketenaga kerjaan, itu kan lebih ke gotong royong. Jadi ketika kita tidak terjadi resiko, maka uang yang kita bayarkan itu kita alihkan kepada orang-orang yang mengalami resiko. Karena kan di kita sendiri itu sistemnya kan pembayarannya unlimited di BPJS Ketenagakerjaan. Berapapun biayanya asalkan memang itu dikarenakan faktor kecelakaan kerjanya itu kita bayarkan. Mau sampai miliaran pun itu tetap kita bayarkan dengan iuran yang tadi preminya yang dibayarkan tadi. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan sendiri juga preminya bukan disesuaikan, malah kita disesuaikan dengan gaji, tapi semua pelayanannya itu sama. Jadi kita tidak ada perbandingan mana lu bayarnya gede, maka lu harus dapat prioritas. Itu kita enggak. Mau bayarnya yang 16.800, mau bayarnya dia yang berjuta-juta, itu tetap kita pelayanannya semuanya sama, tidak ada yang membedakan. Sama gitu ya? Sama. Oke. Terus kan kalau orang kaya itu masih mau kayak gitu nggak sih? Justru malah banyak, Mas. Oh, banyak ya? Jadi sebenarnya gini, Mas Miko. Di BPJS Ketenagakerjaan itu semakin Anda bayar besar, itu bukan untuk jaminan kecelakaan kerjanya atau jaminan kematiannya, justru malah bentuk tabungannya. Jadi kalau misalnya bayarnya dia 1 juta, bisa jadi hanya untuk BPJS Ketenagakerjaan yang dikelola untuk kecelakaan kerja meninggal itu paling hanya 50.000 atau 70.000. Selebihnya itu adalah bentuk tabungan dari tenaga kerja dan juga pensiun. Gitu. Jadi bukan fokus hanya karena kecelakaan kerja. Dan at least yang tabungan dan juga pensiun itu bisa diambil sendiri sama mereka buat masa depan yang lebih sejahtera lagi. Oh gitu. Ya. Udah kaya ya. Justru orang kaya itu di mana tempat investasi itu berada, mereka pasti akan mencari gitu. Bukan berarti mereka sudah jadi orang kaya terus ya udahlah menikmati, pasti mereka akan mencari bagaimana kekayaannya itu bakal bisa bertambah lagi gitu kan. Okay. Salah satunya dengan jaminan sosial ataupun insurance itu juga pasti mereka untuk menjaga keuangan. Kalau terjadi resiko tadi kata Mbak Titin bilang, itu pasti dia akan menggeruk dari tabungan-tabungan yang ada. Tapi kalau dia punya insurance, punya jaminan sosial, uang gua nggak akan kemana-mana. Gua ketika terjadi resiko ada kok insurance yang ngejamin. Jadi kekayaan gua masih tetap. Gua sakit, gua terjadi resiko, udah ada insurance yang gua udah bayarin. Jadi kekayaannya nggak akan berkurang karena resiko dia bayarnya dialihkan ke insurance ataupun ke jaminan sosial itu tadi. Oke, kayaknya Anda lebih cocok jadi entrepreneur. Itu kayaknya selingan juga ya. Pola pikirnya dari sana ya. Iya, jadi orang kaya katanya malah itu jadi investasi gitu. Bener, justru malah gini Mas Miko, kesehatan itu lebih mahal daripada harta kekayaan yang kita punya. Oke. It means lu ngumpulin duit banyak-banyak tapi lu nggak punya jaminan sosial, lu nggak punya insurance, ketika terjadi resiko, uang yang udah lu kumpulin banyak itu habis untuk biaya berobat, men. Benar banget. Iya kan? Apalagi kalau resiko penyakitnya itu yang memang membutuhkan uang yang agak lumayan besar. Iya sih memang. Dan banyak contohnya kok di tempat kita, bahkan ada juga kan yang public figure juga ada yang seperti itu, yaitu seharusnya menjadi salah satu edukasi ke kita sendiri ya untuk meningkatkan kesadaran diri untuk kita membeli insurance. Itu jangan sampai risiko itu terjadi pada keluarga kita. Itu sih sebenarnya. Artis luar negeri aja bahkan giginya di insurance gitu ya. Bener banget. Iya kan? Kakinya bahkan mereka insurance gitu kan, kayak Beyonce. Ya, karena mereka itu udah kelewat banyak duitnya. Jadi mau apa lagi yang gue asuransiin? Karena kalau misalnya mereka terjadi resiko misalnya pada kakinya, mereka nggak mau ngeluarin duit dong. Jadi resikonya dialihkan. Iya betul Ya banget. kan? Gitu sih. Pola pikirnya kita harus Iya, ya itu kan ada banyak duit. Kalau kita kan mau ngurusin badan aja untuk ini Iya sih. milih-milih lagi nih. Berobat kita harus yang kesini, berobat yang kesini. Ya kan? Oke, nah juga dari proteksi sendiri ya, apalagi kita kan banyak di negara kita ini nggak banyak orang kaya, lebih banyak malah orang yang di kalangan menengah ke bawah. Nah sebenarnya juga apakah program ini juga ada yang memberatkan nggak sih, atau juga malah menguntungkan? Kalau dari BPJS Ketenagakerjaan ini kita kan plat merah ya Mas Miko. Di undang-undang itu diatur bahwa memang untuk yang pekerja informal yang di bawah garis kemiskinan itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk itu makanya pemerintah provinsi mau baik itu di Lampung maupun di seluruh Indonesia itu sudah diamanatkan melalui instruksi presiden bahwasanya seluruh pekerja yang di
bawah garis kemiskinan itu wajib terlindungi BPJS Ketenagakerjaan dengan anggaran daerah ataupun anggaran masing-masing. Jadi kalau di Provinsi Lampung sendiri ini kurang lebih sudah 15.000 pekerja yang di bawah garis kemiskinan itu sudah dibayarkan atau ditanggung oleh pemerintah sampai dengan setahun ke depan. Tapi buat yang nggak tercover oleh pemerintah, itu tadi kita edukasi untuk membayarkannya secara mandiri, kayak gitu. Yang 16.800 itu tadi. Jadi ada yang keberatan, ya disilakan gitu kan untuk tidak mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Tapi ketika terjadi resiko jangan nyalahin pemerintah gitu kan, karena sudah dikasih program yang memang iurannya murah dengan fasilitas yang begitu mantap gitu kan, tapi tidak mengindahkan atau tidak mengikuti, kayak gitu sih Mas Miko. Oke, jadi dari sosialisasi sebanyak itu orang-orang yang tadi mungkin di kalangan ke bawah ini banyak yang ikut atau enggak? Masih udah ada yang sadar belum seperti itu? Kalau dari selama pengalaman saya di Provinsi Lampung dari 100% mungkin ya, itu yang sadar bisa dikatakan 60 sampai dengan 70%. Masih banyak Mas Miko ternyata yang sulit untuk diedukasi, kayak bener tadi, alah saya nggak ini kok nggak mati kok, orang saya masih muda kok, saya nyawanya masih ada lah gitu, masih bisa kerja lah, nggak penting lah gitu. Itu masih banyak yang kayak gitu. Pola pikir ya kalau sudah sakit ya sudahlah, namanya juga takdir. Banyak Mas Miko yang berpikiran kayak gitu kan. Terus siapa Bu yang ngidupin? Ya yang namanya rezeki pasti ada aja dari Allah gitu. Itu masih banyak pola pikir memang gitu kan, kita harus berpikir yaudah rezeki memang Allah yang ngatur, tapi Allah juga pasti akan melihat mana orang yang memang punya istilahnya usaha untuk supaya kita bisa berusaha untuk ketika terjadi resiko tidak keluar dari duit kita gitu, tidak ada pengalihan resiko itu tadi. Kayak gitu. Yaudah kalau gitu nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita di segmen terakhir kita. Sebelum berpisah juga nanti mungkin ada pesan-pesan dari beliau-beliau ini yang paham banget nih soal proteksi diri. Oke, nanti kita kembali lagi di podcast RRI di Bandar Lampung. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Balik lagi kita di obrolan kita, podcast kali ini masih bicara soal asuransi versus kebutuhan pokok. Nah ini tadi kita udah banyak ngobrol soal asuransi, tapi kita belum tahu nih sebenarnya kalau seseorang ini nunggak asuransi terlalu lama itu kayak mana gitu. Mungkin dari Titin nih. Oh boleh, kalau di kita itu tadi ya, jadi tadi sempat aku spill juga, jadi ada kebijakan-kebijakan tertentu. Nah kebijakan kalau di insurance itu ada masa grace period Mas Miko. Jadi untuk yang grace periodnya sendiri ini itu tadi ditunggu sampai 45 hari ya kan. Setelah 45 hari otomatis asuransi akan terjadi, kalau di istilah insurance-nya namanya adalah lapse atau tidak aktif. Nah resikonya pada saat tidak aktif ini, kalau terjadi resiko terhadap si nasabah kami ini berarti tidak dibayarkan untuk insuransinya. Tapi kalau nasabah berkesempatan untuk mengaktifkan kembali itu boleh gitu. Jadi kalau misalnya resikonya adalah tadi lapse gitu, dan resikonya kalau terjadi resiko ya tidak terbayar. Tapi ketika dia mengaktifkan kembali, bayar sisa yang tertunggak itu nanti akan menjadi aktif kembali, tapi kita akan ada masa tunggunya lagi gitu. Itu tetap
yang sebelumnya udah dibayarkan itu masih berlaku ya? Masih berlaku. Jadi ketentuannya tetap mengikuti ketentuan di awal. Itu bahkan kalau misalnya dia bentuknya adalah unit link, saldonya pun masih ada. Itu tapi memang masa penunggakan atau masa tunggu kita itu tidak lama, hanya maksimalnya di 2 tahun. Itu. Tapi kalau misalnya di bawah itu, kalau di atas itu, yaitu artinya dana yang masih ada di kita secara otomatis akan disurenderkan ke rekening nasabah. Itu kalau misalnya selesai setelah 2 tahun masih menunggak juga, selesai Surrender. kontrak. Surrender itu Selesai maksudnya? kontrak. Menyerah ya? Iya, selesai kontrak secara otomatis. Nah itu kalau misalnya mau lanjutkan lagi bisa nggak Mbak? Udah nggak bisa. Jadi mau nggak mau harus mulai lagi dari awal. Oh, jadi dia di blacklist gitu ya maksudnya? Sebenarnya nggak sih, kalau blacklist itu kan artinya memang tidak diperbolehkan ya. Tapi ini boleh, tapi kamu harus mulainya dari awal lagi gitu. Jadi kontrak baru. Nah yang sebelumnya udah dibayarkan itu Dikembalikan dikembalikan dananya. ke dia Kalau lagi? ada saldo ya. Heeh. Kalau ada saldo yang masih terbentuk di dalam polisnya itu, dia akan disurenderkan secara otomatis. Karena kan kita untuk pembayaran pendebatan rekening toh. Jadi kalau pendebatan rekening, saldo yang masih ada kita langsung otomatis dibayarkan ke rekening yang terdebit itu. Gitu, rekening yang terdaftar. Oke. Ya udah, ini terakhir juga nih sebenarnya kalau dari Zaini sendiri mungkin bisa sampein antara pentingnya yaitu tadi kebutuhan pokok dan juga pentingnya proteksi diri seperti apa? Sebenarnya penting, proteksi diri itu penting banget ya. Jadi gimana caranya kita sebagai kepala keluarga mungkin ya, ataupun sebagai manusia itu sadar akan pentingnya insurance, pentingnya cover diri sendiri gitu kan. Dan juga kalau misalkan dia sayang keluarga, sayang dirinya sendiri dan juga sayang keluarga, ini wajib banget untuk ikutan yang namanya atau mendaftar jaminan sosial ataupun insurance itu tadi. Ya karena memang jaminan sosial ini tidak hanya mengcover diri sendiri, tapi juga kita akan memberikan dampak ataupun memberikan manfaat bagi ahli waris dan juga keluarganya. Meskipun di masa sulit sekarang ini. Meskipun di masa sulit, karena itu tadi kan kata Mbak Titin kan ada pilihan. Ada pilihan dari premi-premi terendah bisa diikutkan gitu kan, apalagi di BPJS Ketenagakerjaan juga kan ya premi paling terendahnya itu 16.800. Masih sih zaman sekarang 16.800 enggak istilahnya ya mungkin sebagai yang istilahnya orang cukup berkecukupan mungkin apa sih 16.800, tapi bagi mungkin teman-teman kita yang di luaran sana yang ekonomi sulit mungkin itu agak susah gitu kan ya. Tapi kalau misalnya bisa dinabung sehari 200 rupiah pun itu masih bisa, karena kan 16.800 untuk sebulan. Jadi jangan sampai ego kita mentingin istilahnya urusan perut dan juga keluarga, bahkan urusan kebutuhan yang kayak rokok dan sebagainya itu kita utamakan, tapi ini yang cukup penting juga kita abaikan gitu. Kalau memang nggak mampu, silakan ke pemerintah untuk didaftarkan untuk melalui program pemerintah ataupun sertakan itu tadi. Oke. Nah, Mbak Titin, satu pertanyaan lagi nih. Ini kan masa kan semakin sulit. Sebenarnya makin banyak gak sih orang yang daftar gitu? Balik lagi ya, balik lagi kalau misalnya banyak atau enggak, balik lagi yang teredukasi itu udah banyak atau belum. Untuk saat ini edukasi untuk insurance di Indonesia saya akuin cukup rendah untuk yang edukasi insurance-nya sendiri. Jadi kalaupun misalnya kita yang memang benar-benar punya kesadaran diri datang, Mbak aku mau asuransi, wah 1.001 Mas. Malah bahkan mungkin 10.001 ya kan? Karena balik lagi kita harus ketemu dulu sama orang, kita harus presentasi dulu, kita harus edukasi dulu, lalu kita itu tadi ya kita itu sudah terbiasa melihat itu dari contoh. Ya kan, nah kita akan kasih dulu di deskripsi contohnya nih, lo begini, nanti resikonya begini. Ada memang mungkin dari 1/10 presentasi ada 2 orang yang teredukasi dan akhirnya sadar bahwa asuransi itu penting. Seperti tadi kan tema kita itu masa-masa sulit seperti ini. Jangan sampai masa-masa sulit ini ketika kita nggak punya asuransi malah makin sulit ketika kita tidak punya asuransi. Benar. Itu poinnya. Ketika resikonya terjadi, kepala keluarga tidak ada, masa-masa sulit ini akan sangat menjadi sulit. Jadi mewariskan masa sulit malah ya. Betul, malah jadi mewariskan sulit. Belum lagi kalau resiko tutup usia ini terhadap si kepala keluarga meninggalkan hutang. Akan makin sulit lagi itu. Jadi better sih kalau aku ya, mungkin buat teman-teman yang lain juga mungkin yang belum saat ini belum sadar untuk insurance sendiri, coba mulai mengedukasi diri sendiri gimana kalau terjadi resiko dengan kita, apa yang akan terjadi dengan anak kita, dengan keluarga kita gitu ketika kita nggak ada. Itu jangan sampai meninggalkan kesulitan pada saat kita nggak ada juga. Oke. Nah, ini gue juga mau nanya nih ya, kalau dibandingin dengan negara lain, ini sebenarnya kesadaran untuk ikut gabung di asuransi seperti apa? Apalagi kalau sekarang kan juga banyak perusahaan asuransi luar itu malah hadir di Indonesia.
Yang sebenarnya yang kalau yang malah yang plat merah ini malah sedikit gitu. Malah kayak agak kegeser ya. Kegeser gitu. Kayak agak kegeser gitu. Ini gimana dari Titin nih? Itu ya balik lagi sebenarnya masyarakat itu trust issue sih, lebih ke trust issue karena gini, mungkin banyak juga yang pengalaman, ternyata ketika ngambilnya itu adalah insurance yang kita sendiri, ternyata ada sesuatu hal yang mengganjal, yang mengecewakan. Bahkan sekarang kan kita sudah bisa mengakses untuk informasi-informasi ya, nggak cuma insurance ya, semuanya itu kan kita bisa akses dari internet nih. Bahkan banyak yang asuransi itu gini, asuransi plat ini begini, yang ini begini. Itu menjadi trust isunya terhadap masyarakat Indonesia untuk mana sih mereka bisa compare mana sih yang lebih baik, dan akhirnya mereka lebih prefer untuk ambil yang dari luar daripada ambil di kita. Bahkan secara pengalaman ya, aku banyak banget ketemu sama nasabah, bahkan nasabah ambil insuransinya nggak di kita, nggak di Indo gitu loh. Bahkan ada yang ngambilnya di Singapura, ada yang ngambil di Malaysia, dan bener-bener brand yang dari sana gitu loh. Jadi mereka kalau mau klaim mau apa ya ke sana gitu loh, dan kantornya di kita nggak ada. Itu banyak banget. Balik lagi karena trust issue tadi, ada beberapa pengalaman seseorang yang akhirnya di-sharingkan ke media sosial, itu juga bisa menjadi trust issue. Jadi itu yang perlu dibenahi sebenarnya, citra asuransi di mata masyarakat seperti apa, supaya masyarakat ketika mau membeli asuransi itu kan kita membeli kepercayaan, ya dong. Benar. Resiko itu belum terjadi pada saat kita membeli, dan asuransi tidak akan mau mengasuransikan seorang nasabah ketika dia sudah sakit, gitu. Dan ketika kalau udah sakit ya berarti penyakit itu tidak akan kita cover. Dan itu semua asuransi peraturannya seperti itu. Artinya kita membeli apa? Kepercayaan. Nah, kepercayaan ini yang harus dibangun. That's why kenapa banyak orang juga kalau misalnya ambil asuransi itu lebih banyak yang bundlingnya sama bank. Itu banyak banget. Terus yang di luar-luar ya ada sih, tapi balik lagi effort untuk mengedukasinya si petugas dari asuransinya sendiri, effortnya itu harus 200% lebih besar. Itu. Karena ya balik lagi trust issue. Kayak misalnya kita ngomongin untuk yang asuransi lokal dan sebagainya. Kalau asuransi lokal kita ngomong dan sebagainya, karena sudah beredar bahwa even nggak semuanya jelek ya, beredarnya itu adalah isunya memang sudah kayaknya sepertinya negatif, orang juga akan membeli. Ya siapa sih yang mau menaruh uang di tempat yang memang kita tidak yakin kalau di situ itu adalah bagus. Itu. Okay. Jadi balik lagi, kalau kualitas di tempat kita bagus, harusnya orang-orang tidak akan memilih keluar. Nah ini juga kan soal trust ya, juga kepercayaan ya. Banyak asuransi yang maksudnya nasabah naruh situ uangnya hilang, dibawa kabur. Oknum ya. Oknum benar. Harus dibawa kabur. Oknum. Nah itu juga gimana nih untuk menanamkan kepercayaan lagi? Karena memang kita juga banyak itu oknum-oknum ya udah lari ke luar negeri. Iya itu balik lagi bahwa satu oknum itu bisa mencemarkan citra mostly seluruh asuransi. Padahal bisa jadi cuma oknumnya ini hanya ya berapa gelintir orang sih dibandingkan sama orang yang benar-benar memang mengedukasi asuransi secara baik. Gitu. Ya caranya dengan apa? Ya pelayanan. Kita balik lagi cuma bisa dengan pelayanan yang baik yang akhirnya menjadi trust. Dan ingat ya, suatu keburukan itu akan lebih cepat menyebar daripada 1000 kebaikan. Ya, that's why kenapa dari insurance juga harus mulai gencar nih untuk tidak hanya promosi ya, tapi juga mensosialisasikan bahwa ini loh, gue udah berhasil membayar klaim meninggal dunia si nasabah ini sekian M misalnya. Seperti aku juga ada pengalaman nasabah kering jantung, terus habis itu dia masuk insurance baru 1 tahun dan free, udah nggak perlu bayar lagi. Bayangin bayar cuma 1 tahun, tapi dia di cover selama dia sakit, enak nggak? Ya, enak sih. Dong. Lu biaya kering jantung sekarang berapa cuy? Dia bayar baru 20 juta, ya kan? Bayar baru 20 juta, lu kena ring jantung langsung ring 3 jebret, lu dibayarin dah. Lu tiap medical check up, lu tiap apa nggak bayar lagi, udah tinggal lu sodorin kartu aja. Enak kan? Tapi kan ini cuma segelintir orang yang tahu kan. Mostly orang taunya apa? Jeleknya aja gitu loh. Nah itu sih sebenarnya harus edukasinya juga kita lebih gencar lagi ke medsos, karena kan semuanya udah mainnya medsos. Iya benar. Iya kan. Dan kalau dari plat merah sendiri ini gimana nih? Sebenarnya kalau dari plat merah gitu kan, di Indonesia ini kita itu sebenarnya masih bertahap. Sebenarnya kecil banget peran dari plat merah ini untuk yang namanya pemotongan ataupun pembayarannya gitu kan. Tapi manfaatnya kita luar biasa gitu kan. Perannya itu kalau misalkan di plat merah ini, kalau di kesehatan itu kan cuma 1% istilahnya dipotong dari si tenaga kerja ataupun si peserta. Sedangkan kalau untuk ketenaga kerjaan ini dia 4%.
Tapi kalau di luar negeri itu bahkan ada yang 40%, besar 50%. Karena memang ketika dia bayar pajak ataupun bayar udah include keseluruhan tuh, ada yang pendidikan, insurance, kesehatan dan lain sebagainya. Itu lebih besar gitu kan, 40 sampai dengan 50%. Di Indonesia tadi itu yang 1%, 4% gitu. Sebenarnya kesadaran di Indonesia ini kan bertahap gitu kan, karena Indonesia ini luas negaranya, masyarakatnya, rakyatnya juga banyak gitu kan, dan nggak sedikit yang masyarakat di bawah garis kemiskinan. Makanya mungkin pemotongan ataupun pembayaran premi-preminya juga itu persentasenya disesuaikan gitu kan. Jadi semoga mungkin Indonesia bisa belajar juga gitu kan dari negara-negara yang memang sudah settle gitu kan untuk bagaimana caranya memanage mungkin insurans pendidikan, insurans kesehatan dan lain sebagainya gitu kan, sehingga peran pemerintah itu bisa benar-benar hadir di tengah masyarakat. Ya walaupun sekarang sudah hadir gitu kan, cuman biar lebih berasa lagi meratakan seluruh manfaatnya gitu kan. It's okay loh kita belajar sama negara-negara yang istilahnya yang sudah Maju ya. sudah Kalau kita mature, masih sudah negara segala macam. berkembang, Kayak iya sih. Belanda kan sudah oke ya, Oke kesehatan banget. udah Jepang, Jerman istilahnya tinggal masuk rumah sakit aja gitu, tinggal bawa ID doang gitu kan, semuanya sudah tercover. Harapan kita sih bisa seperti kayak itu gitu. ke depannya. Oke. Dan kan sekarang ya kalau di luar itu ya kok orang itu asuransi itu nggak perlu diuber-uber sama orang asuransinya loh. Bahkan mereka itu datang sendiri ke tempat insurance, dia mau mengasuransikan apa gitu loh. Kita sih pengennya kayak gitu ya. Harapannya ya. Harapannya, jadi kita udah gak perlu nguber-nguber lagi. Ini orang untuk mengedukasi kita, ayo dong asuransi ini baik lu buat lu, udah gak kayak gitu lagi kalau di sana. Di sana benar-benar udah sadar banget asuransi, anak baru ceprot lahir udah keluar ibaratnya akte ya. Terus habis itu langsung mereka akan datang ke perusahaan asuransi, mereka akan langsung mengasuransikan. Kapan ya negara kita bisa kayak gitu ya? Kalau semuanya aman. Nah, ini kan dari Iya. praktek nih. Biasanya beberapa oknum sebelumnya ini kan bawa lari, makanya Balik tadi lagi ke trust issue ya. Benar. Kak. Kepercayaannya. Iya, bener Itulah banget. kenapa kalau kata dari kepolisian kan di sosial media itu diserakan ya, kita sekarang gak usah sebut oknum lagi deh gitu kan, ada. pelakunya aja Karena gitu itu tanggung jawab instansi tanggung ya. jawab instansi gitu kan. Iya, bener. Saya sih sepakat gitu kan, tapi tetap kita istilahnya menghormati negara gitu kan, dibilang oknum. Harapannya sih pejabat-pejabat di Indonesia juga sadar akan pentingnya kesehatan, pentingnya pelayanan untuk masyarakat, sehingga kita memilih pemerintah itu memang untuk kepentingan rakyat gitu, bukan untuk kepentingan segelintir orang gitu. Harapannya itu, karena memang ya Indonesia bisa lah gitu, kita mampu untuk bekerja jujur, kita mampu untuk semua fokus untuk rakyat, supaya rakyat juga sejahtera, masyarakatnya juga sejahtera, dan Indonesia bisa merdeka. Oke, Kayak gitu. mantap Bapak ini. Luar biasa, merdeka gitu, merdeka. Dan merdeka dari kesulitan. Bener. Ya, benar. Amin. Semoga amin. ya. Merdeka dari kesulitan. Yaudah, kalau gitu sampai di sini dulu obrolan kita di podcast kita kali ini, dan terima kasih untuk Titin, terima Iya, kasih untuk Zaini yang Sama-sama. udah hadir di sini, dan nanti kita ketemu lagi dengan obrolan podcast yang lainnya. Oke, tetap bersama kami, yang pastinya simakin terus di RRI Digital. Kanal informasi